Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan kasih dan sayangnya masih menuntun kita dalam cahaya iman. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap perjalanan hidup manusia adalah cermin tanda-tanda kebesarannya. Ada kisah yang lahir dari doa panjang, ada yang berawal dari ujian berat, dan ada pula yang hadir melalui peristiwa luar biasa yang mengguncangkan hati. Kali ini tersaji sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang bayi kecil di Amerika, sebuah upacara pembaptisan yang berubah menjadi momen tak terlupakan dan jalan hidayah yang mengantarkan sebuah keluarga kepada cahaya Islam. Mari resapi bersama agar hati semakin lembut, iman semakin kokoh, dan cinta kita kepada Allah serta Rasulullah SAW semakin bertambah. 1. Sebuah awal yang tidak biasa. Dalam kehidupan manusia, ada peristiwa-peristiwa yang datang seperti kejutan dari langit, di mana akal seringkali tidak mampu menjangkaunya. Peristiwa itu hadir bukan sekedar untuk menjadi cerita, melainkan untuk menyingkap kebenaran yang lebih besar, kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang akan diangkat dalam pembahasan ini adalah sebuah kisah yang unik, menggetarkan hati, dan penuh makna. Kisah ini bukan sekedar tentang seorang anak yang lahir dari doa panjang sepasang suami istri, melainkan tentang bagaimana hidayah Allah bisa hadir di saat manusia merasa paling yakin dengan tradisinya, lalu diputar balik menuju cahaya kebenaran. Inilah kisah John, Maria, dan anak kecil mereka yang bernama Mitchell. Kisah yang dimulai dari sebuah keluarga kecil di Amerika yang hidup dalam lingkaran tradisi Kristiani yang kuat, namun kemudian dipertemukan dengan Islam melalui jalan yang tidak pernah mereka duga. Tahun 1988 menjadi saksi awal perjalanan ini. Di sebuah kota kecil, hiduplah John dan Maria, pasangan yang dikenal taat, penuh cinta, dan aktif di gereja. Setiap minggu, mereka hadir bersama jemaat lain, memanjatkan doa, menyanyikan pujian, dan mempersembahkan pengabdian mereka kepada keyakinan yang mereka pegang sejak kecil. Hidup mereka sederhana, namun dipenuhi dengan semangat pelayanan. Akan tetapi, ada satu kerinduan yang terus menyala dalam doa-doa mereka, kerinduan untuk mendapatkan seorang anak. Selama bertahun-tahun, doa itu dipanjatkan dengan penuh air mata, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar pada waktu yang tepat. Doa yang panjang itu akhirnya terjawab ketika Maria mengandung. Betapa besar sukacita yang mereka rasakan, hingga keluarga besar pun larut dalam kebahagiaan. Lalu lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat, yang mereka beri nama Mitchell. Nama itu dipilih bukan sembarangan, tetapi syarat dengan makna religius dalam tradisi mereka. Mitchell tumbuh sebagai cahaya kebahagiaan di rumah John dan Maria. Tangisannya, senyumnya, dan setiap gerakan kecilnya menjadi tanda kasih Tuhan yang mereka yakini begitu nyata. Setiap malam, John dan Maria berdoa di samping tempat tidurnya, memohon perlindungan agar anak itu tumbuh dalam kasih, iman, dan berkat yang melimpah. Sebagai orang Kristen yang taat, mereka juga merasa bahwa langkah selanjutnya yang penting adalah membaptiskan Mitchell. Baptisan, dalam keyakinan mereka, adalah tanda penerimaan resmi ke dalam iman, simbol kesucian, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. John sendiri masih mengingat betapa pentingnya momen ketika ia dibaptis sewaktu kecil, dan ia ingin memberikan pengalaman yang sama kepada putranya. Maka persiapan pun dimulai. Gereja setempat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak lama ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan. Pastor James, seorang pendeta yang dihormati, dengan penuh sukacita menerima permintaan untuk memimpin upacara itu. Undangan dikirim, keluarga besar diberitahu, dan semua orang menyambut dengan antusias. Bahkan Maria menyiapkan pakaian putih mungil yang indah untuk Mitchell, melambangkan kemurnian dan kelahiran baru. Suasana penuh kegembiraan menyelimuti hari-hari menjelang acara, hingga setiap orang yang mengenal mereka turut bahagia.
Namun, siapa yang menyangka bahwa hari yang direncanakan sebagai hari sakral untuk membaptiskan Michelle justru akan menjadi hari yang membalikkan kehidupan seluruh keluarga itu. Saat itu tiba, gereja penuh dengan jemaat, bunga segar menghiasi altar, cahaya matahari menembus kaca jendela menciptakan suasana khusyuk, dan musik lembut organ gereja mengiringi suasana. Semua berjalan dengan tenang, hingga tiba saatnya Pastor James berdiri di depan altar, memegang Alkitab di tangannya, dan Maria melangkah maju sambil menggendong Michelle. Inilah momen yang telah lama mereka tunggu. Tetapi ketika air suci hampir menyentuh kepala Michelle, sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga pun terjadi. Bayi kecil itu, yang menurut akal sehat belum bisa berbicara, tiba-tiba mengucapkan kata-kata dengan suara lantang dan jelas, "Allah, Muhammad." Kalimat itu seketika menghentikan seluruh jalannya acara. Jemaat terdiam, wajah-wajah penuh keterkejutan, dan Pastor James sendiri kehilangan kata-kata. Keheningan berganti dengan bisikan-bisikan penuh kebingungan. Bagaimana mungkin seorang bayi dapat berbicara, dan bagaimana mungkin kata-kata yang terucap justru adalah nama Allah dan Nabi Muhammad? Pertanyaan itu memenuhi setiap sudut hati jemaat yang hadir. John dan Maria sendiri terguncang hebat, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun, peristiwa itu menjadi pintu pembuka dari sebuah perjalanan baru. Dari sinilah kisah ini dimulai. Kisah tentang doa yang berbuah anugerah, tentang keajaiban yang membuka pintu hidayah, dan tentang cahaya Islam yang menyapa sebuah keluarga kecil di tempat yang jauh dari negeri muslimin. Awal perjalanan iman. Setelah peristiwa mengejutkan di dalam gereja itu, kehidupan John dan Maria tidak lagi sama. Kalimat yang keluar dari bibir kecil Michelle bagaikan petir di siang bolong, menghentak dan mengguncangkan hati. Mereka yang hadir pada saat itu masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sebagian jemaat berusaha menganggapnya sebagai halusinasi atau kebetulan semata. Sebagian lagi memilih bungkam karena takut dianggap menentang keyakinan mereka sendiri. Namun di dalam hati John dan Maria, rasa penasaran mulai tumbuh. Seakan ada pintu yang perlahan terbuka menuju jalan baru. Mereka tidak bisa mengabaikan begitu saja kata-kata yang jelas-jelas keluar dari putra mereka, meski ia masih bayi mungil. Bagaimana mungkin seorang anak yang bahkan belum mampu menyebut nama ayah atau ibunya bisa mengucapkan nama Allah dan Nabi Muhammad dengan lantang dan jelas? Malam itu, setelah seluruh keluarga kembali dari gereja, John duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya terpenuhi kebingungan. Maria, yang biasanya tenang, pun tidak dapat menahan rasa gelisah. Mereka mencoba menenangkan diri dengan berdoa sesuai tradisi mereka, tetapi setiap kali menutup mata, suara Michelle kembali terngiang. Allah, Muhammad. Hati kecil mereka seakan berbisik, ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. John kemudian mengingat sahabat lamanya Ahmad, seorang Muslim yang dikenalnya saat masih kuliah. Ahmad adalah orang yang selalu berbicara dengan lembut tentang imannya, tidak pernah memaksa, hanya sekedar berbagi cerita tentang Islam ketika mereka berdiskusi. Saat itu John hanya mendengarkan sambil lalu tanpa benar-benar memperhatikan. Namun kini kata-kata Ahmad seakan kembali bergema dalam ingatannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, John memberanikan diri menghubungi Ahmad. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi sederhana. Ahmad menyambutnya dengan senyum hangat meski ia juga mendengar kabar tentang kejadian aneh di gereja. Dengan penuh rasa ingin tahu, John bertanya, apa artinya ketika seorang bayi mengucapkan nama Allah dan Muhammad? Ahmad menatapnya dalam-dalam, lalu dengan suara tenang ia menjawab, itu adalah kalimat yang sangat besar dalam Islam. Allah adalah nama Tuhan yang Maha Esa, dan Muhammad adalah Rasul terakhir yang diutus untuk membawa kebenaran kepada umat manusia. Jika benar anakmu mengucapkannya,
Itu adalah tanda yang luar biasa, tanda yang tidak semua orang mendapatkannya. Kata-kata itu membuat John semakin terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maria, meski awalnya ragu, akhirnya ikut bergabung dalam pertemuan berikutnya dengan Ahmad. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Ahmad menjelaskan tentang konsep tauhid dalam Islam, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tanpa sekutu, tanpa perantara. Ahmad juga membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keajaiban anak-anak kecil yang bisa berbicara dengan izin Allah, seperti kisah Nabi Isa alaihissalam yang berbicara ketika masih bayi untuk menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Maria terkejut mendengar kisah itu, karena ia terbiasa mendengar cerita tentang Isa dari kitab sucinya, namun belum pernah mendengar penjelasan seperti ini. Ternyata dalam Al-Quran ada kisah yang serupa, tetapi dengan makna yang berbeda. Hari-hari berikutnya, John dan Maria mulai membuka diri untuk mempelajari Islam lebih jauh. Mereka membaca terjemahan Al-Quran yang diberikan Ahmad, mendengarkan penjelasan tentang akhlak Rasulullah, dan melihat bagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dari hal-hal kecil seperti adab makan hingga hal-hal besar seperti hubungan keluarga, sosial, dan keadilan. Perlahan-lahan hati mereka mulai merasa tenang, meski di sisi lain ada rasa takut. Takut kehilangan komunitas mereka, takut ditolak oleh keluarga besar, dan takut dengan pandangan orang-orang di sekitar. Namun setiap kali mereka melihat Michelle, bayi kecil itu seolah menjadi pengingat bahwa apa yang mereka alami bukan sekedar kebetulan. Michelle seakan membawa pesan dari langit, pesan yang tidak boleh mereka abaikan. Awal perjalanan iman ini penuh dengan pergulatan batin. John dan Maria masih menghadiri gereja, tetapi di dalam hati mereka ada keraguan yang sulit disembunyikan. Setiap doa yang mereka panjatkan terasa berbeda, seolah-olah ada suara lain yang membisikkan kebenaran. Mereka mulai membandingkan ajaran yang selama ini mereka yakini dengan ajaran Islam yang baru mereka pelajari. Semakin dalam mereka membaca, semakin mereka menemukan kesesuaian dengan fitrah hati. Islam berbicara tentang keesaan Tuhan yang murni, tentang kehidupan yang penuh keseimbangan, dan tentang akhirat yang menanti setiap amal manusia. Semua itu membuat mereka merenung lebih jauh. Awal perjalanan iman ini bukanlah jalan yang mudah. Ada banyak air mata, ada banyak pertanyaan, bahkan ada perasaan ingin kembali pada kenyamanan lama. Namun sebagaimana hidayah itu adalah cahaya dari Allah, maka tidak ada yang bisa menutupinya. John dan Maria mulai menyadari bahwa kehidupan mereka akan berubah, bahwa doa panjang mereka untuk memiliki seorang anak tidak hanya dijawab dengan kehadiran Michelle, tetapi juga dengan pintu hidayah yang terbuka lebar. Michelle bukan hanya anugerah seorang anak, tetapi juga anugerah sebuah petunjuk yang akan menuntun mereka pada jalan kebenaran. Dan dari sinilah perjalanan panjang menuju Islam dimulai. 3. Keajaiban yang menggetarkan hati. Peristiwa ucapan Michelle di dalam gereja terus membekas dalam ingatan semua yang hadir. Bagi sebagian orang, kejadian itu dianggap sebagai hal yang aneh dan menakutkan. Bahkan ada yang mencoba menutup telinga agar tidak terlalu memikirkannya. Namun bagi John dan Maria, itu adalah sebuah keajaiban yang menggetarkan hati. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa dipahami akal manusia. Kata-kata Allah, Muhammad, yang keluar dari bibir mungil Michelle menjadi titik balik yang tidak bisa dihapus dari kehidupan mereka. Keajaiban itu bukan sekedar keanehan, melainkan tanda yang menggugah, tanda bahwa doa panjang mereka untuk mendapatkan keturunan ternyata menyimpan rahasia besar yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam sejarah kehidupan manusia,
Allah telah berulang kali menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya melalui hal yang tidak masuk akal menurut pandangan manusia biasa. Salah satunya adalah kisah Nabi Isa alaihissalam yang berbicara sejak bayi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa membuat seorang bayi berbicara untuk menegaskan kebenaran. Ketika John dan Maria mendengar ayat ini dari Ahmad, hati mereka kembali terguncang. Mereka menyadari bahwa peristiwa yang menimpa Michelle bukan sesuatu yang mustahil, melainkan bisa menjadi bagian dari kuasa Allah yang sedang mengarahkan mereka menuju cahaya hidayah. Keajaiban yang terjadi itu membuat John dan Maria mulai merasakan getaran iman yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal. Setiap kali mengingat momen di gereja, air mata mereka jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka mulai melihat Michelle bukan hanya sebagai anak yang lahir dari rahim doa, tapi juga sebagai titipan Allah yang membawa pesan. Michelle menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar ritual keagamaan yang biasa mereka jalani. Ia seakan menjadi penanda bahwa Allah sedang membuka jalan bagi mereka, jalan yang penuh dengan cahaya kebenaran. Namun, keajaiban itu juga menghadirkan ujian yang berat. Banyak jemaat gereja yang mulai memandang aneh kepada keluarga mereka. Beberapa teman dekat berbisik-bisik di belakang. Bahkan ada yang menganggap Michelle sebagai anak yang membawa tanda-tanda buruk. Pastor James sendiri mencoba memberikan penjelasan bahwa itu hanyalah kebetulan atau fenomena aneh yang tidak perlu diperbesar. Tetapi di hati John dan Maria, mereka tahu bahwa itu bukan kebetulan. Terlalu jelas, terlalu nyata, dan terlalu dalam getarannya untuk diabaikan. Mereka mulai menyadari bahwa keajaiban seringkali bukan untuk semua orang, melainkan hanya bagi hati-hati yang mau terbuka menerima kebenaran. Malam-malam mereka kini dipenuhi perenungan. John sering duduk lama menatap Michelle yang sedang tidur, mendengarkan napas kecilnya, dan merasa seolah anak itu membawa cahaya dalam kegelapan hatinya. Maria pun demikian. Ia merasa kedamaian yang aneh setiap kali mengingat kata-kata Michelle di gereja. Mereka berdua sering berdiskusi hingga larut malam, bertanya-tanya apa makna dari semua ini. Dan setiap kali kebingungan itu datang, mereka selalu teringat kembali pada ayat-ayat yang Ahmad bacakan. Ayat-ayat yang terasa begitu menembus hati meski baru pertama kali mereka mendengarnya. Keajaiban yang menggetarkan hati ini menjadi pemantik besar dalam perjalanan iman mereka. John dan Maria mulai membuka diri lebih luas untuk mempelajari Islam. Mereka mendengarkan penjelasan tentang bagaimana Islam memandang keajaiban bukan sebagai hiburan atau cerita kosong, melainkan sebagai tanda-tanda, ayat dari Allah agar manusia mau berfikir. Seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Allah berfirman tentang orang-orang yang selalu mengingatnya sambil berdiri, duduk, dan berbaring, lalu merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ayat itu menegaskan bahwa setiap kejadian, bahkan yang paling kecil sekalipun, bisa menjadi sarana untuk mengenal kebesaran Allah. John dan Maria kini berada di persimpangan besar. Keajaiban yang mereka saksikan membuat hati mereka bergerak, tetapi di sisi lain mereka tahu ada konsekuensi besar bila mereka memilih jalan baru. Namun meski takut, mereka merasa ada ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya setiap kali mendengarkan bacaan Al-Quran atau mendengar kisah Rasulullah. Getaran itu berbeda dengan apapun yang pernah mereka alami di gereja. Keajaiban itu benar-benar menjadi awal dari perubahan hidup mereka, perubahan yang tidak bisa dihindari, karena hidayah adalah cahaya yang ketika sudah masuk ke dalam hati, tidak ada yang bisa memadamkannya. 4. Dialog dengan kebenaran. Setelah keajaiban yang menggetarkan hati itu, suasana dalam komunitas gereja mulai berubah. Sebagian jemaat mencoba melupakan kejadian tersebut, namun tidak sedikit pula yang diam-diam terus membicarakannya dengan penuh rasa ingin tahu. John dan Maria menjadi pusat perhatian, baik dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar. Di dalam hati mereka sendiri muncul perasaan campur aduk antara bingung, takut, namun juga damai dengan kehadiran tanda luar biasa yang mereka saksikan melalui Michelle. Di tengah kegoncangan itu, Allah menghadirkan sosok Ahmad, seorang sahabat lama John yang diam-diam telah memeluk Islam sejak beberapa tahun sebelumnya.
Ahmad hadir bukan untuk memaksa, melainkan sekedar menjadi teman bicara yang tenang, menyalakan percikan cahaya kebenaran melalui kata-kata lembut yang penuh makna. Dialog mereka bermula dari pertanyaan sederhana, tetapi berujung pada perenungan yang begitu dalam, seakan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di hati John dan Maria. Ahmad tidak serta-merta langsung berbicara tentang perbedaan agama. Ia memulai dengan menenangkan hati John dan Maria, menegaskan bahwa keajaiban yang mereka saksikan bukanlah kutukan, melainkan sebuah tanda. Ia mengutip firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kata-kata itu membuat John dan Maria terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa kejadian yang dialami bukanlah kebetulan, melainkan mungkin bagian dari petunjuk yang Allah ingin tunjukkan. Ahmad lalu menjelaskan tentang konsep tauhid, bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ikhlas. Penjelasan itu begitu sederhana, namun terasa sangat logis di hati mereka. Dialog tersebut tidak berlangsung dengan debat panas, melainkan dengan ketenangan, rasa hormat, dan kasih sayang. John mendengarkan dengan serius, dan sesekali ia menunduk dalam-dalam merenungi kata-kata Ahmad. Ia mulai membandingkan ajaran yang selama ini diyakini dengan apa yang baru saja ia dengar. Hatinya merasa dekat dengan konsep keesaan Tuhan yang begitu murni. Maria yang biasanya lebih banyak diam, justru menjadi lebih terbuka. Ia mengingat kembali keajaiban misal yang menyebut nama Allah dan Muhammad, lalu ia berkata dengan suara pelan, bagaimana mungkin seorang bayi yang bahkan belum bisa berbicara menyebut dua nama yang ternyata begitu penting dalam Islam? Ahmad hanya tersenyum dan menjawab, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia bisa menjadikan siapa saja sebagai tanda bagi hamba-hambanya, bahkan seorang bayi. Kalimat itu membuat suasana hening dan air mata Maria jatuh perlahan karena hatinya mulai merasakan kedekatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dialog ini kemudian berkembang menjadi diskusi tentang kehidupan, tujuan penciptaan manusia, dan makna kebahagiaan sejati. Ahmad menjelaskan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kata-kata itu membuat John dan Maria berpikir panjang. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka sibuk mengejar rutinitas duniawi dan ritual agama tanpa benar-benar memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Dialog itu seakan mengetuk pintu hati mereka untuk mencari makna yang lebih dalam. Makna yang tidak bisa mereka temukan hanya dengan tradisi lama yang selama ini dijalani. Semakin sering mereka berdialog, semakin kuat pula keyakinan John dan Maria bahwa apa yang terjadi pada Michelle bukan peristiwa biasa. Keajaiban itu kini tampak jelas sebagai undangan halus dari Allah agar mereka mencari kebenaran yang sesungguhnya. Hati mereka menjadi lebih lembut, lebih siap untuk menerima penjelasan tentang Islam. Mereka mulai bertanya lebih jauh tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Al-Quran, dan tentang ajaran-ajaran dasar dalam Islam yang menekankan akhlak mulia, kasih sayang, dan keadilan. Ahmad menjawab dengan sabar, memberikan penjelasan berdasarkan dalil dan kisah nyata, sehingga membuat percakapan itu bukan sekedar informasi, melainkan juga sentuhan ruhani yang mendalam. Dialog dengan kebenaran ini perlahan mengikis keraguan dalam hati John dan Maria. Mereka masih menyimpan rasa takut terhadap reaksi orang-orang di sekitar mereka, tetapi ketenangan yang mereka dapat setiap kali mendengar penjelasan Islam jauh lebih kuat daripada rasa takut itu. Getaran iman mulai tumbuh, menyalakan harapan baru di dalam hati mereka. Bagi John dan Maria, dialog ini bukan lagi tentang membandingkan agama, melainkan tentang menemukan cahaya yang membawa ketenangan jiwa.
Mereka sadar bahwa kebenaran sejati adalah sesuatu yang bisa dirasakan di dalam hati, meski kadang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada titik ini, mereka semakin yakin bahwa Allah sedang menuntun langkah mereka ke jalan yang lurus, jalan yang penuh rahmat dan kasih sayang. Cahaya hidayah menyinari. Setelah melalui dialog yang panjang dan penuh makna dengan Ahmad, hati John dan Maria mulai diliputi ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap kali mendengar penjelasan tentang tauhid, tentang Al-Quran, dan tentang Rasulullah SAW, seolah ada tirai gelap yang terangkat dari jiwa mereka. Hidayah adalah cahaya, dan cahaya itu kini perlahan masuk ke dalam hati mereka, menerangi ruang-ruang yang sebelumnya penuh keraguan dan kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ayat ini menggambarkan bagaimana hidayah bagaikan cahaya yang menyinari kegelapan, memberikan arah yang jelas bagi hati yang ingin mencari kebenaran. John dan Maria merasakan bahwa mereka sedang berada dalam perumpamaan itu. Hati mereka yang dulu gelap kini dipenuhi cahaya yang lembut namun kuat, yang mengarahkan mereka kepada kebenaran sejati. Michelle, bayi kecil yang menjadi sebab awal semua perubahan ini, semakin tumbuh dengan wajah yang menenangkan. Setiap tatapan matanya bagaikan membawa pesan yang meneguhkan keyakinan John dan Maria bahwa keajaiban yang mereka alami bukanlah ilusi. Setiap kali ia tersenyum, hati mereka semakin mantap bahwa Allah telah mengaruniakan seorang anak bukan sekedar untuk melengkapi keluarga, melainkan juga sebagai penunjuk jalan menuju cahayanya. Bayi itu seakan menjadi saksi hidup bahwa Allah mampu menunjukkan jalan kebenaran melalui cara yang paling tidak disangka. John sering merenung di malam hari, mengingat kembali perjalanan hidupnya, betapa lama ia dan Maria berdoa memohon keturunan, betapa sabarnya mereka menunggu, dan akhirnya ketika doa itu terkabul, Allah justru memberikan lebih dari sekedar anak. Allah menghadirkan tanda-tanda kekuasaannya agar mereka beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya iman. Namun cahaya hidayah yang menyinari hati mereka bukan berarti jalan yang ditempuh menjadi mudah. Sebaliknya, ujian datang silih berganti. Beberapa keluarga besar mereka merasa khawatir dengan perubahan sikap John dan Maria. Ada yang menuduh mereka tersesat, ada pula yang berusaha meyakinkan mereka untuk kembali ke gereja dengan lebih tekun. Pastor James bahkan datang secara pribadi mengingatkan mereka bahwa kejadian Michelle hanyalah kebetulan yang tidak boleh ditafsirkan sebagai tanda agama lain. Tetapi hati yang telah disentuh hidayah tidak bisa ditutup kembali dengan kata-kata manusia. John dan Maria mendengarkan itu semua dengan sopan, namun dalam hati mereka semakin yakin bahwa jalan yang sedang mereka tempuh adalah kebenaran. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 125, barang siapa yang Allah kehendaki akan dapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Inilah yang mereka rasakan, kelapangan dada, ketenangan hati, dan keyakinan yang semakin kuat. Perjalanan mereka mempelajari Islam pun semakin mendalam. Ahmad dengan sabar terus menemani, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menceritakan kisah para nabi, serta menjelaskan makna ibadah dalam Islam. John terpesona dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan sejati dengan perenungan mendalam, meninggalkan penyembahan bintang, bulan, dan matahari, lalu berpegang teguh pada Tuhan yang Esa. Maria meneteskan air mata saat mendengar kisah kesabaran Hajar dan Nabi Ismail di padang tandus, bagaimana Allah menurunkan air Zam-Zam sebagai bukti kasih sayangnya. Setiap kisah dalam Islam seakan berbicara langsung ke hati mereka, meneguhkan bahwa Allah selalu membimbing hamba-hambanya yang mau mencari kebenaran dengan sulus. Mereka semakin yakin bahwa hidayah yang sedang mereka alami bukan sekedar emosi sesaat, melainkan jalan yang benar-benar telah Allah pilihkan untuk mereka. Cahaya hidayah itu juga membuat mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mulai memandang kehidupan bukan lagi hanya dari sisi duniawi, tetapi juga dari sisi akhirat. John yang dahulu sangat sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih banyak merenung tentang makna hidup.
Maria yang dulu hanya fokus pada kebahagiaan rumah tangga, kini mulai memikirkan bagaimana menjadi hamba Allah yang taat. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki hanyalah titipan dan tujuan sejati manusia adalah kembali kepada Allah dengan membawa iman. Perubahan ini membuat mereka semakin rendah hati, lebih sabar, dan lebih penuh kasih dalam berinteraksi dengan orang lain. Meski ujian datang dari lingkungan sekitar, cahaya iman di dalam hati mereka membuat semuanya terasa lebih ringan. Keindahan hidayah adalah ia tidak bisa dipaksakan, melainkan karunia Allah semata. John dan Maria kini menyadari bahwa keajaiban Michelle hanyalah pintu awal, sedangkan perjalanan iman mereka masih panjang. Namun mereka sudah siap untuk melangkah lebih jauh, karena cahaya itu telah menyinari hati mereka. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 25, Allah menyeru kamu kepada Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Inilah peringatan raja-raja mukmin atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjadi pengingat bahwa hidayah bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebuah panggilan untuk benar-benar berjalan di jalan yang lurus. Dengan hati yang penuh syukur, John dan Maria kini merasakan bahwa cahaya hidayah telah menuntun mereka dan mereka tidak ingin lagi berpaling darinya. 6. Ujian iman yang menguatkan. Ketika cahaya hidayah mulai menetap di hati John dan Maria, perjalanan mereka justru memasuki babak baru yang penuh ujian. Sebagaimana sunnatullah, setiap kali seseorang mendapat petunjuk, ia pasti akan diuji untuk mengetahui sejauh mana keimanan itu benar-benar berakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ayat ini benar-benar tercermin dalam kehidupan John dan Maria. Tidak lama setelah kejadian luar biasa di gereja, kabar tentang perubahan sikap mereka menyebar luas. Keluarga besar yang dulunya mendukung dengan penuh cinta, kini mulai mempertanyakan pilihan mereka. Beberapa kerabat dekat merasa marah, menganggap mereka telah meninggalkan warisan leluhur. Bahkan ada yang menuduh bahwa John dan Maria telah dipengaruhi oleh hal-hal yang menyesatkan. Tekanan ini datang dari berbagai arah, mulai dari keluarga, sahabat, hingga komunitas gereja yang selama ini begitu akrab dengan mereka. John, yang dikenal sebagai sosok penyayang dan aktif dalam kegiatan komunitas, merasakan perih ketika orang-orang yang dulu memeluknya dengan hangat kini memandang dengan tatapan curiga. Maria yang berhati lembut pun menanggung rasa sakit ketika mendengar bisikan-bisikan sinis dari kerabatnya sendiri. Namun, justru dalam tekanan inilah iman mereka diuji. Setiap malam John dan Maria merenung, mengingat kembali keajaiban yang mereka saksikan melalui Michelle. Mereka berkata dalam hati, bagaimana mungkin kami bisa menutup mata terhadap tanda yang Allah tunjukkan? Ingatan itu menjadi penguat, seolah Allah mengingatkan bahwa jalan menuju kebenaran memang tidak mudah, tetapi setiap langkah akan bernilai di sisinya. Ujian yang mereka hadapi bukan hanya berupa tekanan sosial, tetapi juga ujian batin. Ada malam-malam ketika rasa takut menyelinap, membayangkan bagaimana bila seluruh keluarga menolak mereka, bagaimana bila mereka kehilangan semua teman, atau bagaimana bila komunitas menutup pintu untuk mereka. Namun, di saat genting itu, Allah menurunkan ketenangan dalam hati mereka. Mereka menemukan kekuatan dalam doa, meski awalnya doa itu masih dalam bentuk sederhana, sekadar memohon keteguhan hati. Ahmad, sahabat yang selalu mendampingi mereka, mengingatkan akan janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menjadi obat penenang, membuat mereka sadar bahwa setiap ujian pasti sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki,
dan Allah tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Seiring berjalannya waktu, ujian itu justru membuat John dan Maria semakin teguh. Mereka mulai melihat tekanan dari lingkungan bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai jalan untuk semakin mendekat kepada Allah. Ketika teman lama menjauh, mereka merasakan kehangatan baru dalam persaudaraan Islam yang Ahmad perkenalkan. Mereka belajar bahwa ukhuwah dalam Islam dibangun atas dasar iman, bukan semata ikatan darah atau kepentingan dunia. John merasakan keteguhan itu ketika bertemu dengan beberapa keluarga Muslim lain yang menyambut mereka dengan kasih sayang tanpa memandang masa lalu. Maria pun merasakan kedamaian saat melihat para muslimah yang dengan lembut mengajarkannya doa-doa sederhana sambil mengingatkannya bahwa setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syahr ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Michelle sendiri meski masih bayi menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Tatapan polosnya, senyum tulusnya, dan ketenangan yang terpancar dari dirinya membuat John dan Maria tidak pernah goyah. Mereka menyadari bahwa Allah mengaruniakan Michelle bukan hanya sebagai buah doa, tetapi juga sebagai alasan untuk tetap berpegang teguh pada jalan yang benar. Ujian yang mereka alami menjadi pelajaran berharga bahwa iman tidak bisa hanya diucapkan, melainkan harus dibuktikan dengan kesabaran dan pengorbanan. Dari sinilah mereka mulai memahami makna sejati dari kata Muslim, orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah meski harus menghadapi badai ujian. Akhirnya ujian iman itu justru menjadi pondasi yang menguatkan langkah mereka menuju kebenaran. Tekanan yang awalnya terasa berat, kini berubah menjadi cambuk untuk semakin dekat kepada Allah. Mereka menyadari bahwa jalan menuju surga bukanlah jalan yang dipenuhi bunga, melainkan jalan penuh tantangan yang harus ditempuh dengan keyakinan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Hadis ini mengingatkan mereka bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian adalah kunci untuk mendapat ridha Allah. Dengan hati yang semakin teguh, John dan Maria melangkah maju, siap menghadapi babak berikutnya dari perjalanan spiritual mereka dengan keyakinan bahwa setiap kesulitan hanyalah jalan untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta. 7. Perubahan hidup dan keteguhan. Seiring berjalannya waktu, hidayah yang telah menyinari hati John dan Maria mulai tercermin dalam setiap aspek kehidupan mereka. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari keyakinan dalam hati, tetapi juga dari cara mereka memandang dunia, mengatur rumah tangga, dan berinteraksi dengan sesama. John yang dahulu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengejar kesuksesan duniawi, kini mulai menata ulang prioritas hidupnya. Ia tidak lagi mengukur keberhasilan hanya dengan jabatan atau harta, tetapi dengan seberapa dekat dirinya dengan nilai-nilai kebenaran. Maria pun mengalami transformasi luar biasa. Kelembutan hatinya semakin terpancar ketika ia mulai memahami arti kesabaran, ketulusan, dan syukur yang diajarkan Islam. Semua perubahan itu berawal dari kesadaran bahwa kehidupan di dunia hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hiburan, perhiasan, bermegah-megahan di antara kamu, dan berlomba dalam kekayaan serta anak keturunan." Ayat ini menjadi cermin bagi mereka, menyadarkan bahwa dunia hanyalah ujian sementara, sedangkan tujuan utama manusia adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Michelle, bayi kecil yang dahulu menjadi awal perjalanan ini, tumbuh dengan suasana rumah yang kini dipenuhi cahaya iman. John dan Maria menyadari bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas membesarkan anak,
tetapi juga mendidiknya agar kelak menjadi hamba Allah yang taat. Setiap malam mereka membisikkan doa di telinga Michelle, memohon agar Allah menjadikannya anak yang saleh, pelita bagi orang tuanya, dan manfaat bagi banyak orang. Meski mereka masih dalam proses mengenal Islam lebih dalam, semangat mereka untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dalam keluarga begitu kuat. Maria mulai membiasakan diri dengan pakaian yang lebih menutup aurat, meski awalnya sederhana. John pun mulai menjaga lisannya, berusaha menjauhi dari kebiasaan lama yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Langkah-langkah kecil itu bagi mereka adalah tanda keseriusan, dan dari sanalah Allah semakin meneguhkan hati mereka. Tentu perubahan itu tidak selalu berjalan mulus. Masih ada bisikan keraguan yang sesekali muncul, masih ada komentar pedas dari orang-orang sekitar, bahkan ada momen ketika mereka merasa seolah dunia menentang pilihan mereka. Tetapi justru dalam momen-momen itulah keteguhan mereka teruji. Mereka belajar dari kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghadapi ujian jauh lebih berat saat pertama kali menerima Islam. Ada yang diusir keluarganya, ada yang kehilangan harta, bahkan ada yang disiksa karena keimanan. Namun semua itu tidak membuat mereka mundur, justru semakin kokoh. Kisah-kisah itu menjadi sumber kekuatan bagi John dan Maria. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka hadapi hanyalah sekelumit kecil dari perjuangan orang-orang terdahulu. Dengan keyakinan itu, mereka semakin teguh melangkah, tidak lagi terlalu peduli pada cemoohan, melainkan lebih fokus pada ridha Allah. Perubahan dalam hidup mereka juga membawa pengaruh pada hubungan suami istri. Ikatan cinta yang dulu dibangun hanya atas dasar rasa memiliki, kini berkembang menjadi ikatan spiritual yang lebih dalam. Mereka tidak lagi sekedar saling mencintai, tetapi juga saling menuntun menuju kebaikan. John menjadi lebih sabar dan penuh perhatian, sementara Maria semakin lembut dan mendukung setiap langkah kebaikan. Rumah tangga mereka berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini benar-benar mereka rasakan. Rumah tangga yang dahulu terasa biasa, kini dipenuhi kasih sayang yang lahir dari iman. Dalam kehidupan sehari-hari, John dan Maria mulai merasakan manisnya iman. Mereka tidak lagi mencari ketenangan dalam hiburan dunia, melainkan dalam doa, bacaan ayat suci, dan perenungan. Ketika mereka jatuh dalam kesulitan, mereka segera ingat kepada Allah. Ketika mereka mendapat nikmat, mereka berucap syukur. Inilah tanda bahwa iman telah bersemayam dalam hati. Perubahan ini membuat orang-orang di sekitar mereka kagum, meski ada juga yang tetap menolak. Sebagian kerabat yang awalnya keras menentang mulai luluh melihat ketulusan John dan Maria. Mereka tidak pernah memaksa, hanya menunjukkan kebaikan melalui sikap dan perilaku. Perlahan sikap ini membuat beberapa orang mulai membuka diri untuk mendengar tentang Islam. Dari sinilah terlihat bahwa keteguhan dalam iman tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi cahaya yang menerangi orang lain. Akhirnya, John dan Maria sampai pada kesadaran bahwa perubahan hidup bukan sekedar tentang meninggalkan kebiasaan lama, tetapi tentang menapaki jalan baru dengan penuh keyakinan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, setiap ujian adalah peluang untuk semakin kuat, dan setiap nikmat adalah alasan untuk semakin bersyukur. Keteguhan hati mereka menjadi pondasi kokoh untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan iman. Mereka memahami bahwa jalan menuju Allah mungkin penuh tantangan, tetapi dengan cahaya hidayah, cinta yang tulus dan kesabaran, tidak ada yang mustahil. Perubahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju ridha Allah. Dan dengan hati yang penuh keyakinan, John dan Maria siap melanjutkan perjalanan itu meski harus menghadapi segala rintangan karena mereka telah merasakan manisnya iman yang sejati. Kesimpulan, hidayah sebagai anugerah agung. Perjalanan panjang yang dilalui John, Maria dan bayi kecil mereka Michelle menunjukkan dengan jelas bahwa hidayah adalah anugerah paling agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta,
tidak bisa diwariskan begitu saja oleh keluarga, dan tidak bisa dicapai hanya dengan kepintaran akal, melainkan murni pemberian dari Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kisah mereka dimulai dari kebingungan, berlanjut pada keajaiban yang membuka hati, hingga akhirnya sampai pada keteguhan iman yang mengubah seluruh jalan hidup. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa membalikkan hati manusia dalam sekejap. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ini seakan menjadi cermin perjalanan John dan Maria, bahwa hati yang dulunya jauh, kini didekatkan, hati yang dulunya gelap, kini diterangi, dan hati yang dulunya kosong, kini dipenuhi makna iman. Setiap langkah yang mereka lalui mengajarkan pelajaran berharga, bahwa hidup tanpa iman hanya meninggalkan kekosongan, sedangkan hidup dengan iman memberikan cahaya, arah, dan tujuan yang pasti. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap orang, tak peduli dari mana asalnya, memiliki peluang yang sama untuk meraih rahmat Allah. Hidayah tidak terbatas pada garis keturunan, ras, atau status sosial, melainkan tersedia bagi siapa saja yang tulus mencari kebenaran. John dan Maria yang berasal dari keluarga penganut agama lain, dengan izin Allah dapat menemukan kebenaran melalui keajaiban kecil yang begitu sederhana. Seorang bayi mungil yang lahir dari doa panjang. Dari sinilah pembelajaran besar dapat dipetik. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda Allah, karena bisa jadi sesuatu yang tampak kecil di mata manusia justru menjadi jalan terbukanya pintu hidayah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 25, Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah selalu memanggil hamba-hambanya kepada kebaikan, hanya tinggal bagaimana hati manusia membuka diri untuk menjawab panggilan itu. Setelah melalui ujian, tekanan, hingga akhirnya merasakan manisnya iman, John dan Maria menunjukkan bahwa hidayah bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih bermakna. Hidup mereka berubah menjadi lebih tenang, lebih penuh kasih, dan lebih terarah menuju Allah. Meski mereka masih harus belajar, meski masih banyak kekurangan, cahaya iman yang sudah Allah tanamkan menjadi peta yang akan terus menuntun langkah mereka. Michelle, sang bayi, menjadi simbol bahwa doa yang tulus tidak hanya dikabulkan, tetapi juga dijawab dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah dibayangkan. Kehadiran Michelle mengajarkan bahwa setiap nikmat Allah membawa pesan, dan bagi orang yang mau merenung, pesan itu bisa menjadi jalan hidayah. Inilah yang menjadikan perjalanan keluarga kecil ini bukan sekedar kisah pribadi, melainkan cermin bagi siapa saja yang membacanya, bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali. Akhir dari kisah ini menegaskan bahwa hidayah harus dijaga dengan kesabaran, syukur, dan amal soleh. John dan Maria telah menemukan jalan, tetapi mereka sadar jalan itu panjang dan penuh ujian. Begitu pula setiap insan yang mendapat petunjuk. Janganlah lengah, jangan merasa cukup, dan jangan putus asa. Peganglah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman. Bersyukurlah atas nikmat iman, dan bersabarlah atas ujian yang menyertainya. Allah menjanjikan dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Maka semakin seseorang bersyukur atas hidayah, semakin Allah tambahkan keteguhan, ketenangan, dan kemudahan dalam hidupnya. Dan dari sini terselip pesan mendalam bagi semua yang menyimak kisah ini. Jangan pernah menutup hati terhadap kebenaran, jangan lelah berdoa, dan jangan takut pada ujian. Karena semua itu hanyalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Hidayah adalah anugerah terbesar, dan tugas manusia hanyalah berusaha menjaganya agar tetap bercahaya. Jika Allah berkehendak, cahaya itu mampu mengubah siapa saja, bahkan dari kegelapan yang terdalam menuju sinar yang paling terang. Semoga kisah ini menjadi pengingat
penguat dan sekaligus penyemangat untuk terus mendekat kepada Allah, mencari ridhonya dan menjaga iman hingga akhir hayat. Maka, marilah bersama-sama terus menebar kebaikan, memperbanyak doa agar hati selalu ditetapkan dalam iman, serta saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan bagi setiap jiwa yang masih mencari, ingatlah bahwa pintu Allah selalu terbuka. Jangan lupa untuk mendukung perjalanan dakwah ini dengan menekan tombol suka, meninggalkan komentar penuh doa dan refleksi, serta menekan berlangganan agar cahaya hidayah ini terus bisa dibagikan kepada lebih banyak orang. Semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan cahaya iman dan dijaga hingga akhir hayat. Sahabat beriman, setiap akhir kisah selalu meninggalkan pesan yang mendalam. Dari perjalanan keluarga John, Maria, dan Michelle, dapat disaksikan bahwa hidayah Allah adalah anugerah terbesar yang mampu mengubah gelap menjadi terang, kebingungan menjadi keyakinan, dan kesedihan menjadi kebahagiaan yang abadi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa doa tidak pernah sia-sia, bahwa kesabaran selalu berbuah indah, dan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mencari kebenaran dengan tulus. Mari kita jaga cahaya iman dalam hati, teruslah belajar, beramal, dan bersyukur atas nikmat Islam yang telah dianugerahkan. Jangan lupa, dukung terus dakwah ini dengan menekan tombol suka, tinggalkan komentar penuh doa dan pelajaran yang dipetik, serta berlangganan agar cahaya Islam ini dapat terus menyinari lebih banyak hati. Semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan cahaya iman dan dijaga hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.